La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Para sahabat, para ulama, para wali-wali Allah, di mana beliau beribadah kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, walaupun setiap hari penuh dengan ibadah, penuh dengan taubat, tapi selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah takutnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sahabat radhiyallahu anhu mengetahui betapa cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila seseorang bertanya kepada beliau, siapakah yang paling engkau cintai? Jawabnya Aisyah. Bukan karena masih mudanya, cantiknya, tapi kecerdasannya yang luar biasa. Siti Aisyah itu, kita bisa membayangkan cerdasnya Siti Aisyah itu ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dibawakan fotonya Siti Aisyah di daun dari surga. Itu ada gambarnya Siti Aisyah. Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, ini Rasulullah dijodohkan lagi, dinikahkan lagi oleh Allah. Ini orangnya. Ada gambarnya Siti Aisyah. Ya sudah, langsung jadi istri Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus memanggil Sayyidina Abu Bakar, yaitu ayahnya Siti Aisyah. Abu Bakar, saya mendapat wahyu bahwa saya menikahi Aisyah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, nanti bisa dilihat dulu Aisyah. Ketika itu usia beliau baru 6 tahun. 6 tahun di sini orang sudah bisa apa? Masih setinan. 6 tahun. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pulang menata satu nampan kurma yang bagus-bagus. Siti Aisyah dipanggil Aisyah, ya wahai bapakku, ini antarkan kepada Rasulullah dan kamu matur, ya Rasulullah, ini yang engkau hendaki, ini yang engkau inginkan. Dari sahabat Abu Bakar, ini yang engkau inginkan itu Siti Aisyah. Siti Aisyah pahamnya kurma itu. Ketika Sayyidatina Aisyah sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu nampan kurma, matur, ya Rasulullah, saya disuruh sama Bapak mengaturkan ini yang engkau inginkan. Langsung tangan Siti Aisyah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ditariklah tangan Sayyidatina Aisyah dari tangan Rasulullah dan lari pulang. Menangis. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Kok saya dipegang Rasulullah? Tadi saya menyuruh kamu, ini yang kau inginkan itu kamu. Artinya apa? Kamu sudah menjadi istri Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Saya belum pernah mendengar sesuatu yang membanggakan, menyenangkan hati saya melebihi ketika saya mendengar ucapan Bapak, kamu sudah menjadi istri Rasulullah. 6 tahun. Ini kalau tidak orang cerdas tidak bisa. Orang 6 tahun, kamu sudah punya suami ngeraplongak-plongak, tidak akan paham. Jadi beliau itu sudah paham derajatnya Rasulullah, sudah paham kehebatan Rasulullah. Jadi beliau sempat berkata, saya belum pernah selama hidup mendengar ucapan yang menyenangkan hatiku melebihi ketika ayahku mengatakan kamu sudah menjadi istri Rasulullah.
itu Sayyidatina Aisyah. Berapa puluh hadis bahkan ratus yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, padahal di saat itu beliau masih usia 6 tahun. Jadilah Sayyidatina Aisyah istri baginda Rasulullah SAW, tapi beliau berkumpul dalam satu rumah dengan Rasulullah usia 9 tahun. Itu baru satu rumah dengan Rasulullah. Kemudian di Madinah ikut Rasulullah 9 tahun, wafatlah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, Sayyidatina Aisyah baru usia 18 tahun. Di antara kehebatan-kehebatan Siti Aisyah ketika para sahabat merembuk tentang hukum, itu kalau mandek itu utusan kepada Siti Aisyah untuk menanyakan apakah ada sabda Rasulullah tentang ini. Itu diantaranya sering Sayyidatina Aisyah menyelesaikan urusan-urusan agama. Dan beliau adalah istri dari baginda Rasulullah SAW yang setiap ada sahabat perempuan mengeluh tentang kewanitaan, haid, nifas dan lain sebagainya, beliaulah yang menjawab. Ini sangat luar biasa Sayyidatina Aisyah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah yang paling engkau cintai di antara istri-istrimu wahai baginda Nabi? Jawabnya Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak ilmu tentang masail atau hukum-hukum Islam. Banyak sahabat terkemuka yang datang untuk menanyakan masalah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril alaihissalam pun sering mengirim salam kepadanya. Baginda Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepadanya bahwa ia salah seorang istri beliau di surga kelak. Ketika kaum munafik menfitnahnya, Allah SWT mensucikannya dengan menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah tentang Sayyidatina Aisyah, Masya Allah. Yaitu berita bohong orang-orang munafik ketika Sayyidatina Aisyah diisukan selingkuh dengan sahabat Sofwan. Peristiwanya panjang. Rasulullah karena istri banyak, itu ketika berangkat perang dan harus ada yang mendampingi, maka diundi siapa nanti yang mendampingi Rasulullah dalam perjalanan perang. Saat itu giliran Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah karena memang masih muda tapi tetap orang hebat. Hebatnya apa? Mudanya apa? Mudanya wong wedok nek senom iku kalau pergi-pergi ya harus pakai aksesoris. Saat itu Sayyidatina Aisyah pinjam kalungnya sebagian dari istri Rasulullah, itu dipinjam mengikuti Rasulullah SAW. Tidak untuk dipamerkan kalung itu, tapi memang sudah menjadi watak wanita. Itu seneng pakai kalung, apalagi yang terbuat dari emas. Jadi jangan menyalahkan, kenapa sih kamu kok seneng kalung emas? Jangan ditanyakan. Memang itu hobinya wanita. Setelah selesai perang, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah dalam pemberangkatan pulang perang pasti ada yang ditugaskan untuk meneliti paling akhir, pulang paling akhir. Itu sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Selesai perang, perjalanan dilakukan malam, karena perjalanan malam itu lebih tenang, lebih cepat. Nah, pada saat itu Sayyidatina Aisyah sudah berada di atas onta yang ada rumahnya itu. Bahasa Jawane sekeduk, rumah yang di punggung onta itu. Siti Aisyah sudah di atas. Nah, begitu beliau memegang dadanya, kalungnya tidak ada. Turun tidak tanya, tidak bilang sama yang bagian nuntun onta itu. Tidak bilang, malam mencari kalung.
Setelah kembali ke tempat unta, rombongan sudah berangkat. Sayyidatina Aisyah itu sering ketiduran karena lelah. Begitu beliau kembali ke tempat untanya tidak ada, apa yang terjadi? Beliau, wah ini saya ketinggalan. Tanda-tanda orang cerdas, saya tunggui di sini. Ini orang cerdas. Sampai nek ketinggalan rombongan aja melu luru. Luron-luron sing luru mlaku ngetan, sing diluru mlaku ngulon. Ya ora kepedho ora. Sampai nek ketinggalan rombongan yang ketongok-tongok nek ketinggalan ono ndi. Nah, iku wong cerdas. Lah Sayyidatina Aisyah langsung tiduran di situ sampai tertidur. Setelah mulai fajar datang, nah kebetulan tugas peneliti rombongan itu sahabat Sofwan. Nah, ini kok ada orang, ini siapa? Ini kok ada orang, ini siapa? Akhirnya beliau baca istighfar, dikeraskan, Astaghfirullahaladzim. Terbangun Sayyidatina Aisyah. Langsung sahabat Sofwan itu menunduk, karena itu Sayyidatina Aisyah. Beliau menjongkokkan unta, kemudian Sayyidatina Aisyah disuruh naik di atas unta, diantar oleh beliau, beliau berjalan kaki. Sayyidatina Aisyah naik unta, terus diantar, Masya Allah. Sampai di Madinah, ini mulut orang munafik sudah wah genah pada nami berita Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Wah ini sampai sakit berbulan-bulan Siti Aisyah. Yang membereskan, yang menerangkan langsung bahwa tidak ada permasalahan antara Sayyidatina Aisyah dengan sahabat Sofwan, ayat Al-Quran langsung turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita sekilas. Sayyidatina Aisyah anha sendiri pernah mengatakan bahwa ia memiliki 10 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW yang lain. Syekh Ibnu Sa'ad rahmatullah alaih telah menerangkan kelebihan-kelebihan tersebut secara terperinci. Tentang kegemaran Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam bersedekah sudah kita ketahui dari kisah sebelumnya. Sungguh pun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak kelebihan. Ia memiliki rasa takut yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tawaduknya Sayyidatina Aisyah itu kepada istri-istri yang lain luar biasa. Di antaranya yang sangat mengherankan, setelah Rasulullah dikuburkan di rumahnya Siti Aisyah. Jadi makam Rasul itu rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah punya keinginan, wah nanti kalau saya wafat, saya kepingin dikubur di sebelahnya Rasulullah. Lain waktu, sahabat Abu Bakar datang, Aisyah, ya Bapak, gimana seandainya saya kalau wafat dikuburkan di samping Rasulullah? Monggo. Karena ayah selesai dikuburkan, lain waktu sahabat Umar datang, Aisyah, kalau diizinkan saya kepingin dimakamkan di sebelah Abu Bakar. Monggo. Saya punya satu. Sayyidatina Aisyah kepingin nanti saya dimakamkan di situ, tapi di situ ada sahabat Umar. Sahabat Umar kan bukan mahram. Terus pertimbangan Sayyidatina Aisyah yang kedua, kalau saya dimakamkan di samping Rasulullah, saya tidak enak dengan semua istri-istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah wafat loh, itu masih terpikirkan beliau untuk menghormati yang lain. Istri-istri Rasulullah kan sudah banyak yang wafat.
Tapi Sayyidatina Aisyah rela untuk tidak dimakamkan di situ. Ternyata di situ disediakan nanti untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti Nabi Isa alaihissalam wafat dan dimakamkan di sebelah sahabat Umar radhiyallahu. Jadi ada hikmah ketawaduan Sayyidatina Aisyah untuk mengikuti di makam Rasulullah. Beliau sangat tawadhu terhadap istri-istri yang lain. Ternyata ada nanti yang akan menempati makam di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Meskipun punya kelebihan banyak, beliau tetap sangat tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berkata, alangkah baiknya seandainya aku hanya sebatang pohon yang selalu bertasbih kepada Allah, yang tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Masya Allah, Siti Aisyah itu. Kita yang dosanya banyak itu PD-nya, Masya Allah, tobat tidak pernah. Malah kadang orang dikata-kata, orang dicap neraka. Masya Allah, ini kita. Sayyidatina Aisyah itu loh, seandainya saja saya hanya sebatang pohon yang membaca tasbih kepada Allah. Seandainya aku adalah sebongkah batu, alangkah baiknya. Seandainya aku adalah segumpal tanah liat, alangkah baiknya. Seandainya aku tidak dilahirkan oleh ibuku, alangkah baiknya. Seandainya aku hanya sehelai daun sebuah pohon, alangkah baiknya seandainya aku menjadi rumput. Masya Allah. Kisah rasa takut kepada Allah SWT juga sudah dituliskan dalam bab 2, kisah kelima dan keenam. Rasa takut kepada Allah SWT menjadi bagian kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum secara umum. Kisah doa Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu dan hijrahnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebelum diperistri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhu pernah menikah dengan Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Keduanya saling mencintai. Hal itu dapat kita simak dari kisah berikut ini. Suatu ketika Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu, suamiku, aku pernah mendengar bahwa jika seorang suami tidak menikah dengan wanita lain selepas kematian istrinya, atau seorang istri tidak menikah dengan laki-laki lain selepas kematian suaminya, dan keduanya pada hari kiamat adalah ahli surga, maka keduanya akan hidup bersama sebagai suami istri lagi. Oleh sebab itulah marilah kita berjanji tidak akan menikah lagi jika salah seorang di antara kita meninggal lebih dulu. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau akan menuruti ucapanku? Istrinya menjawab, itulah sebabnya aku musyawarah denganmu agar dapat menurutimu. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, jika aku meninggal nanti, menikahlah engkau. Lalu Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, sepeninggalku nanti berikanlah Ummu Salamah suami yang lebih baik dariku, yang tidak akan menyedihkan hatinya dan tidak menyusahkannya. Ini lelaki yang luar biasa. Nah, itu kan orang kena wis mati cedak oleh besok mari rawar aku wis mati jadi seksa aja yang lanang urip diseksa mati jadi seksa. Oh itu ini Sayyidina Abu Salamah luar biasa ya, sampai berdoa, berikanlah suami untuk istriku sepeninggalku orang yang lebih baik dariku. Pada permulaan Islam, suami istri ini ikut hijrah ke Habasyah. Setelah kembali, mereka ikut berhijrah ke Madinah.
Kisah ini telah diceritakan dengan panjang lebar oleh Sayyidatina Ummu Salamah anha sendiri. Ketika Abu Salamah anhu akan hijrah, ia memenuhi untanya dengan muatan. Aku disuruh menaiki unta itu beserta anak-anakku. Salamah sedangkan Abu beserta anakku yaitu Salamah. Sedangkan Abu Salamah anhu memegang tali unta dan menuntunnya. Masya Allah, ini lelaki yang tanggung jawab betul. Istrinya sama anaknya suruh naik unta dengan bekal, suaminya berjalan. Namun orang-orang Bani Mughirah melihat kami, mereka berkata kepada Abu Salamah anhu, kamu bebas dengan dirimu sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan anak perempuan kami. Kami tidak mengizinkan anak perempuan kami pergi denganmu berkeliaran dari kota ke kota. Ini keluarganya yang belum Islam. Bocah wedok cilik goriwariwi. Kowe kepengen hijrah ya hijrah, ora usah ngejak. Itulah kebanyakan orang itu menilai hanya satu sisi. Lalu mereka merebut dengan paksa tali unta yang sedang aku tunggangi dari tangan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Lalu aku pun dipaksa kembali bersama mereka. Saudara-saudara iparku adalah dari golongan Bani Abdul Asad yang juga keluarga Abu Salamah radhiyallahu anhu. Setelah mendengar berita itu, mereka sangat marah terhadap Bani Mughirah sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Orang-orang Bani Abdul Asad berkata, kalian boleh mengambil anak perempuanmu, akan tetapi kami tidak rela jika cucu kami tinggal bersama kalian. Sing Salamahe tidak oleh. Selama kalian tidak membiarkan anak perempuan kalian bersama suaminya, kemudian anakku diambil oleh keluarganya, dengan begitu antara aku, suamiku, dan anakku tinggal di tempat terpisah. Suamiku telah hijrah ke Madinah, aku tinggal bersama keluargaku, sedangkan Salamah bersama keluarga ayahnya. Setiap pagi aku pergi ke padang pasir dan menangis hingga sore. Demikianlah keadaanku setiap hari selama setahun. Bayangkan, untuk merelakan sang suami berdakwah di jalan Allah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya ditinggal 1 tahun, anaknya dibawa keluarganya, suaminya 1 tahun, menangis tiap pagi. Aku tidak dapat bertemu dengan suami dan anakku. Suatu hari salah seorang sepupuku merasa kasihan melihat keadaanku. Ia berkata kepada kaumnya, kalian tidak kasihan terhadap penderitaannya. Kalian memisahkan dirinya dari anak dan suaminya. Mengapa kalian tidak membebaskannya? Singkat cerita, setelah mendengar ucapan sepupuku itu, mereka pun melepaskan aku dan berkata, pergilah dan jumpailah suamimu di Madinah. Bayangkan, 450 kilometer perempuan naik unta. Berapa bulan? 450 kilo dari Kudus, Jakarta. Akhirnya Bani Abdul Asad pun memberikan Salamah kepadaku. Masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan kisah ini bisa masuk di dalam hati kita, bagaimana kita sebenarnya di dalam menjalankan agama, memperjuangkan agama Allah. Kalau toh kita belum mampu memperjuangkan agama Allah kepada orang lain, minimal untuk anak-anak kita, keluarga kita jaga semaksimal mungkin. Jangan sampai berada dalam kezaliman, apalagi berpindah dalam akidah atau agama Allah. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi
بحول من الهوى لمقتحم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله